Oke, lanjut. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan bukan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Medang Kamulan ini tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Dinasti Isyana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929. Sumber sejarah. Berita yang mengungkapkan keberadaan Kerajaan Medang Kamulan berasal dari Prasasti Mpu Sindok dan Prasasti Kalkuta. Prasasti Mpu Sindok berisi tulisan mengenai sejumlah tindakan Mpu Sindok selama pemerintahannya. Sedangkan Prasasti Kalkuta menyebutkan silsilah dinasti Isyana sampai masa pemerintahan Airlangga. Kehidupan politik dan struktur birokrasi. Yang pertama ada Mpu Sindok. Mpu Sindok merupakan kerajaan pertama dari Kerajaan Medang Kamulan. Ia memerintah selama 20 tahun. Dalam memerintah ia dibantu oleh permaisurinya bernama Sri Wardani Kabir. Saat memerintah, Mpu Sindok bergelar Sri Maharaja Rakai Hima Sri Isyana Wirakrama Dharmatungga II. Mpu Sindok memerintah dengan adil dan bijaksana untuk kemakmuran rakyatnya. Ia membangun bendungan atau tanggul untuk pengairan. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Meskipun beragama Hindu, Mpu Sindok memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana menjadi kitab Sanghyang Kamahayanikan. Perhatian itu menunjukkan agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ada Raja Dharmawangsa Teguh. Raja ini adalah cucu dari Mpu Sindok. Selama memerintah, ia berusaha mematahkan kekuasaan Sriwijaya. Pada tahun 1003, perdagangan Selat Malaka dari tangan Sriwijaya. Serangan itu mengalami kegagalan. Bahkan kerajaan Sriwijaya melalui kerajaan Wurawari yang merupakan kerajaan bawahannya berhasil menaklukkan serangan balik. Akibat dari serangan itu, Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran dalam peristiwa yang disebut Pralaya Medang. Dalam peristiwa ini, Dharmawangsa Teguh gugur. Selanjutnya ada Raja Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dan Mahendrata, saudara perempuan dari Dharmawangsa Teguh. Ia dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh. Saat pesta pernikahan itulah terjadi Pralaya Medang. Di tengah keributan, Airlangga berhasil melarikan ke hutan bersama pengikutnya yang setia, Narottama. Setelah merasa kuat, Airlangga kembali ke Medang Kamulan dan berhasil menjadi penguasa di sana pada tahun 1019. Airlangga berusaha memulihkan kembali kewibawaan Kerajaan Medang Kamulan. Secara berturut-turut, Airlangga kembali menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi vassal pada pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Pertama, dia berhasil menaklukkan Raja Bisaprabawa. Selanjutnya, Wijayawarman dari Wungker ditaklukkan pada tahun 1030. Raja Mapunapanuda ditaklukkan pada tahun 1035. Setelah kewibawaan kerajaan berhasil dipulihkan, Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kamulan ke Kahuripan. Selanjutnya ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan ini sudah cukup teratur. Struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan berbagai kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi ini menjadi pemindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, memiliki arti sangat strategis dalam bidang ekonomi. Mpu Sindok mendirikan pusat kerajaannya di tepi Sungai Brantas dengan tujuan daerah itu mendirikan pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh, aktivitas pelayaran dan perdagangan bukan saja berlangsung di Jawa Timur, tapi berkembang juga ke wilayah perdagangan di Indonesia Timur. Namun akibat serangan dari Wurawuri
Segala aktivitas dan kegiatan perekonomian kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Ketika Airlangga berkuasa di kerajaan Medang Kamulan, kegiatan perekonomian mulai dibangun kembali. Dalam Prasasti Klagen, Raja Airlangga memerintahkan membuat tanggul di tepi Sungai Brantas. Tujuannya agar kapal dapat berlayar menyusuri Sungai Brantas sampai ke pusat pemerintahan. Selanjutnya ada kehidupan budaya. Budaya kerajaan Medang Kamulan sudah sangat maju. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Misalnya, prasasti yang ditemukan di daerah Negil menyatakan bahwa Raja Empu Sindo memerintah pembuatan sebuah candi sebagai tempat pemakaman ayah dari permaisurinya yang bernama Rakrian Bawang. Prasasti Empu Sindo dari Lor dekat Nganjuk yang berangka tahun 939 menyatakan bahwa Raja Empu Sindo memerintah pembuatan sebuah candi yang bernama Jaya Marta dan Jaya Stambuk Tugu Kemenangan di desa Anyok Lodang. Peninggalan candi lainnya yaitu Kompleks Candi Belahan di lereng Gunung Penangguhan. Candi ini merupakan tempat perabuan jenazah Airlangga. Selain prasasti, kerajaan Medang Kamulan juga banyak menghasilkan kitab-kitab terkenal, antara lain Kitab Sanghyang Kumahayanikan dan Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Panwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Airlangga. Selanjutnya ada keruntuhan kerajaan. Keruntuhan kerajaan karena pembagian kerajaan dialami oleh kerajaan Medang Kamulan pada masa kekuasaan Airlangga. Ketika berusia 50 tahun, Airlangga memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga sulit menentukan penggantinya. Hal ini terjadi karena Putri Mahkota Wijaya Tunggadewi menolak naik tahta. Anak Airlangga dengan seorang putri Darmawangsa Teguh ini mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pertapa. Akibat keputusan Wijaya Tunggadewi, Airlangga harus menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu dari dua orang anaknya yang lahir dari selir. Keadaan ini memicu persaingan antara keduanya untuk merebut tahta. Dengan bantuan Ibu Barada, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Jenggala diberikan kepada Garasaken dan Panjalu diberikan kepada Sanggarama Wijaya. Dengan pembagian itu, maka berakhirlah kerajaan Medang